Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pagi ini alhamdulillah kita bisa tetap beraktivitas setelah melaksanakan sholat subuh. Kita tetap jalan dalam lingkup komunitas Jastako, tetap berjalan sehingga karena itu satu upaya untuk menjaga stabilitas kesehatan kita, karena kesehatan adalah sesuatu yang berharga. Pagi ini saya akan cerita sedikit bagian dari yang kedua dari episode yang kemarin secara umum. Pagi ini mulai dari masa kecil yang berkembang sampai tua ini tentunya. Tapi mungkin secara sepintas saja karena ya Pak, pastilah namanya udah faktor faktor usia ini banyak yang ketinggalan, banyak yang lupa. Saya ceritakan dilahirkan pada 1952 tadi. Kemudian SD saya 6 tahun saya masuk di Sekolah Rakyat Islam. Sekolah Rakyat Islam itu ada di depan Polres itu dulu, Komplek Muhammadiyah. Ada SRI namanya. Sekolah itu masih grebek lah. Grebek katakanlah SRI. Dari situ saya kelas 1 sampai kelas 5. Itu satu proses yang juga dalam kondisi kalau namanya kehidupan itu ya luar biasa sekali. Anak tertua dari 10 bersaudara saya. Dari 10 bersaudara saya anak tertua. Nah, dari sekitar 1 kilometer itu jalan kaki bolak-balik biasa, itu nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Sampai kelas 5 lah saya di SRI itu yang memang alhamdulillah di situ dasar-dasar religi, dasar-dasar agamis itu sudah muncul karena sekolah rakyat Islam kan. Ya, jadi ya mungkin itu sebagai dasar-dasar awal bisa mempertebal keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT dalam rangka melaksanakan akidah. Itu mulai. Dan kemudian sesuai dengan perkembangannya pada saat kelas 6 masih SR, sekolah rakyat pada itu, saya dipindahkan orang tua saya ke R1 Metro, ada di pojok lapangan Samber itu, SR1. Ya layaknya anak SD seperti itu. Pada saat di SRI itu sampai kelas 5 itu ya, wah kondisi Metro masih, daerah Kauman itu masih sawah, hampir full sawah itu. Kami sekolah itu kan kerja bakti waktu itu, pakai piket-piketan. Nah suatu saat yang saya ingat betul satu pengalaman melanggar kedisiplinan sekolah itu, disuruh ngambil air untuk membersihkan sekolahan, kita malah cari ikan. Lucu banget itu. Kalau bahasa orang dulu mungkin masih ada yang dengar dan tahu, bahkan karena sudah banyak tidak diucapkan. Nawu, tahu nggak nawu? Nawu itu ada satu kubangan air. Kalau zaman dulu namanya juga tempat ngambil air namanya belik. Nah itu istilah-istilah lama semua yang sekarang jarang kedengeran itu. Dikeringkan, nah ternyata banyak ikannya. Sehingga sekolahnya terlambat. Nggak jadi bersihin sekolahan, jadi cari ikan. Nah itu dihukum sama guru. Masih ada dulu Pak, saya ingat sekali guru saya, udah almarhum, guru SD itu Pak Sudi. Pak Sudi dekat rumah, dekat Payungi sana dulu rumahnya. Itu guru SR Islam itu yang saya kenal. Disitulah yang saya ingat. Kemudian pindah ke SR1 itu. SR1 itu luar biasa sekali. Sampai saat ini guru saya itu masih ada yang mendidik saya, karena saya pindah kelas 6 SR1 sekitar tahun 64 itu. 64, bayangin 64 Pak. Bu Sutarmi. Kalau mungkin kita kenalan, sekarang ada di 29. Bapaknya Eko Berdikaryanto, pengacara itu. Ibunya itu guru saya SD itu masih. Kenapa saya ingat sekali dengan ibu itu, keibuan, santunnya luar biasa. Sampai saya mau nyalon udah terakhir ini mau nyalon dari wali kota itu karena ijazah SD saya itu hilang. Ijazah SD tapi masih ada rapot saya yang ditandatangani oleh beliau. Rapot terakhir itu yang tandatangani beliau. Dan saya lihat ada merahnya di situ, ada 3. Kalau zaman dulu kan ada merah tuh rapot.
ada 3 tuh, nilai 5 itu merah dulu. Jadi saya kehilangan ijazah pada waktu daftar SMP 1. Nah, saya udah mau jalan wali kota, perlu legalisir ijazah itu kan. Saya datang ke ibu itu, tanda tangannya masih sama persis dengan yang di rapor. Keterangan hilang yang menyatakan Ibu Sutarmi itu memang dia tahu betul. Saya suka kalau ketemu di mana-mana saya masih cium tangan sama ibu, itu luar biasa sekali. Itu sampai pada saat wali kota dia netes, saya cium tangan dia ketemu di satu acara seperti itu. Jadi dia mungkin ya satu kebanggaan, satu ada perasaan yang wah muridku sing nakal dia kok iso jadi wali kota gitu, mungkin seperti itu. Nah itu SD. Kenapa saya pindah di SR1? Karena di situ salah satu gurunya tuh ada adik bapak saya, Pak Mulyadi Sinduwiyoto dulu namanya. Nah, saya diarahkan pindah ke R1 lulus. Nah, singkat cerita saya luluslah dari SR1 itu masuk ke SMP 1 Metro. Itu tahun 60. Nah, pas KG30 SPKI. Jadi saya tahu persis dulu karena kerjanya dari rumah Selikur situ saya sekolah ke SMP 1 ini. Memang pengalaman di SMP 1 cukup berarti, dan rasanya teman-teman dari SMP 1 pada tahun itu luar biasa sekali. Bahkan banyak yang berhasil kok di Jakarta dan lain sebagainya itu. Sampai terakhir ini ada seorang jenderal itu juga alumni daripada SMP 1. Itu Mayor Jenderal Heri Dadi, Dr. Heri Dadi itu teman-teman, dia kakak kelas bahkan. Jadi luar biasa SMP itu. Nah disitulah mulai ada kegiatan anak kecil. Di situ ada waktu ketika PKI 65, 66 itu tergabung dalam KAPI, Kesatuan Aksi Pelajar Indonesia, KAPI waktu itu. Saya masuk di dalamnya, nah piket-piket lah waktu itu sudah mulai ikutan piket, ya anggota biasa. Nah, sahabat saya masih ada juga Ayah Abdul Karim ini, sahabat saya SMP itu. Masih ada juga tokoh masyarakat kita di Metro, tokoh Lampung, Ayah Abdul Karim, kakaknya Pak Pandi Ajis ini. Itu tokoh-tokoh pada saat itu SMP, teman-teman SMP lah. Rasanya sih masih banyak, walaupun ya ada strata yang masuk ya, termasuk teman saya ada yang jadi tukang becak juga, ada juga yang tadi yang berhasil juga, jadi beragam sekali. Bahkan masih ada saya masuk tergabung di dalam satu grup WhatsApp itu di medsos itu, ada grup alumni 66 SMP. Saya 67, saya masuk di dalam grup alumni 66. Itu memang banyak, beragam. Itu masih ada yang putranya Pak Haji Yasin, Hotel Serayu. Terus kemarin yang baru meninggal Mas Rahmat Cebol. Mas Rahmat Cebol itu, Rahmat putranya Pak Wiryo Sutarjo. Baru meninggal beberapa hari yang lalu. Itu satu grup dengan saya di dalam. Nah, kita sudah mulai mengenal Kesatuan Aksi Pelajar Indonesia pada saat itu. KAPI sudah mulai, saya ikut-ikutan di dalamnya itu, dan alhamdulillah ya itulah mungkin juga memberikan satu pelajaran yang berarti, karena organisasi pada saat itu betul-betul selektif anak-anak yang mau dan punya talenta, bukan sembarangan gitu loh, nggak sembarangan masuk organisasi, tidak ada terfikir untuk apa, tapi betul-betul bagaimana penyerangan. Waktu itu ada pembakaran salah satu toko di Pasar Metro dulu. Dulu belum ada shopping center ini, tapi ada toko, deretan toko di situ. Toko Cina paling besar, toko apa dulu, toko Jakarta apa namanya zaman dulu itu, dibakar oleh kita anak-anak muda pada saat itu. Karena mungkin nggak ada penjelasan yang pasti. Jadi dianggap kalau etnis itu anggota PKI. Nah, tapi akhirnya terakhir itu sudah menjadi lebih tenang. Dan ini masih kodim nih, rumah Pak Wakil Wali Kota ini jadi kodim. Disitulah ditahannya PKI, Gerwani segala macam di situ. Jadi kalau nama Dadir-Dor di situ sering sekali kedengeran. Bahkan pernah satu saat masih kecil, masih subuh, ada yang
lari ke arah bawah SMP 1 di belakang sekolahan kami SMP 1 ditembak mati di sana. Itu saya masih sangat dalam. Dan di situ ada satu yang cukup menjadi ingatan juga. Jadi ya penguasa pada saat itu mewajibkan masyarakat ini untuk membuat lubang di setiap pekarangan rumah itu, membuat lubang perlindungan katanya. Sedalam mungkin 1 meter lebih 2 meter itu untuk kalau ada serangan, itu di setiap rumah ada itu, dan sudah hampir semua bikin lubang perlindungan itu. Ternyata itu satu strategi daripada Partai Komunis Indonesia pada saat itu untuk ngubur kita sendiri. Ternyata kalau mereka menang, kalau mereka berhasil, itu jahatnya PKI. Kita disuruh bangun, buat lubang sendiri. Akhirnya sasarannya nanti untuk ngubur dirinya sendiri, kan aneh itu. Ya karena kebetulan saya tahu persis dan mengamati karena almarhum ayah saya itu termasuk aktivis. Dia mungkin awal-awal ada namanya Masumi dulu. Masumi itu adalah salah satunya, tokohnya adalah ayah saya, Haji Muhammad Masumi. Dan gerakan partai pada saat itu belum banyak partai kalau saya lihat. Yang terkenal PNI Marhen waktu itu. Partai Komunis, PKI di lapangan Merdeka ini luar biasa kalau perayaan ulang tahun itu. Masih ada Ganyang Malaysia, Ganyang Abdurrahman Perdana Menteri Malaysia itu. Tuh. Terus yang ketiganya ya Masumi tadi, baru kedengeran partai-partai itu. Wah mungkin nggak ada, kalau pemilu saya belum bisa tahu bagaimana proses pemilu pada saat itu, tapi udah ada. Partainya nggak banyak. Persaingan kompetisi antar partai itu memang kelihatan banget, tapi ya nggak ada gontok-gontokan pada saat itu, nggak ada. Nggak juga, politik uang juga nggak ada kayaknya, belas sama sekali belum terbaca. Kalau politik uang kan baru akhir-akhir ini aja kok. Jadi di SMP lah ceritanya, saya SMP mulai mengenal itu, mengamati itu secara tidak langsung. Ini kita kalau sekolah lewat sini nih, kita ngeri, ini Kodim. Di sana rumah Pak Bupati pada saat itu. Kita masih ngeri lah masih kecil. Pokoknya itu sekolah ke SMP itu. Nah, berakhirlah SMP saya tadi tamat SD 64, tamat SMP tahun 67, terus saya pindah ke sekolah SMA 1. Waktu itu SMA Metro Sekolah Negeri baru belum lama sekali pindah dari rumah sekolah Cina di sini, pindah ke Yosodadi sana sampai tepat sekarang itu. Nah itulah perjalanan saya sampai SMA biasa-biasa aja. Jadi murid dari SD, SMP, SMA tidak terlalu menonjol, biasa-biasa saja. Ya ikut organisasi. Nah, SMA itu saya masuk ke Persatuan PII, Pelajar Islam Indonesia. Nah, saya menjadi bagian dengan ketuanya ya Ayah Dul ini yang sering di sini. Itu ketua PII saya pada saat itu. Memang kalau rapat ya di rumah dia, tapi saya termasuk salah satu anggota yang cukup aktif lah di dalam organisasi itu, alhamdulillah. Itu SMA itu. SMA biasa-biasa saja. Udah itu tamatlah SMA saya tahun 70. SMA belum kenal pacaran. Belum. Takut sama cewek. Ngesir cewek nggak berani, takut, paling takut, paling minderan gitu, minderan ya. Minder apa, karena dari SMA itu saya udah punya tanggung jawab yang besar terhadap keluarga. Tadi anak tertua dari 10 bersaudara, bapak cuma ya tadi pegawai rendahan dia jarang pula istilahnya, nggak kayak sekarang, dia lebih banyak ke agama, ngajar ngaji di pengajian sana, majelis taklim sana, ngajar sana. Ibu dagang, dibuka warung kecil di rumah itu. Jadi kalau nggak saya membantu ibu di rumah dagang itu, ya urusan rumah tangga diurusin. Kalau pagi mau sekolah SMA itu, mbak itu nyuci pakaian orang serumah dulu, jamurin, baru kita beres-beres berangkat sekolah. Ya karena anak tua kan tanggung jawabnya besar, jadi nggak bisa bebas. Belum tahu hal-hal yang lain itu. Sampai SMA itu, maka pacaran
nggak berani, nggak percaya diri pacaran pada saat itu. SMA, sehingga singkat cerita luluslah dengan biasa-biasa saja. Tahun 70 lulus SMA di Metro. Cita-citanya tinggi. Cita-citanya tinggi. Akhirnya saya lari ke Jakarta setelah lulus itu. Yang pertama, Pak Komandan, saya pernah ikut testing tahun 71 itu Akademi Angkatan Laut di Gunung Sahari. Gunung Sahari. Gunung Sahari 4 terakhir. Saya terakhir gugur di, kalau sekarang mungkin Pantohir ya. Pantohir, kalau sekarang mungkin gugur di Pantohir itu. Nah itulah saya pernah di situ. Setelah itu pernah juga ikut tes kedokteran. UI. Tesnya di Senayan. Saya ikut juga tahun 70 itu. Ora lulus meneh. Ya memang sekolahnya biasa-biasa aja, nggak pinter kan. Nggak pinter gitu. Jadi ya itulah perjalanan proses pendidikan yang cukup panjang. Dari SD, TK nggak pernah ngalami, TK nggak tahu TK. SD, SMP, SMA, di Metro ini aja gitu. Jadi nggak kemana-mana. Bahkan ya alhamdulillah tapi sudah memberi bekal yang paham tentang kota Metro. Nanti ke Jawa, yaitu tadi mulai dari Jakarta itu numpang. Kenapa di AL itu ada Pak D saya, Pak D saya itu Komandan Intendans Cilincing Angkatan Laut. Maka saya masuk Angkatan Laut di Jakarta, Cilincing. Nah itu makanya saya ke Angkatan Laut. Tapi ternyata nggak ada kolusi-kolusi itu. Pak D-nya komandan dan mayor pada saat itu, dia pangkatnya baru mayor. Itu mayor dia, komandan intendan itu berbekalan itu. Nah itu. Terus di situ bingung, larilah saya ke pondok, ke Ciampea, pondoknya Pak Nasir. Dia Ciampea Bogor. 2 bulan nggak kerasan. 2 bulan nggak. Larilah saya ke Jogja. Nah itulah saya, akhirnya saya terdampar di Jogja di 70 udah pertengahan lewat itu. Masuk sekolah asal-asalan. Ada Universitas Yogyakarta. Saya masuk Fakultas Teknik Arsitektur. Itu tinggal itu yang buka. Masuklah ke situ. Hampir 2 tahun drop out. Drop out, saya pulang lagi ke Metro. Nah itulah perjalanan singkat pendidikan saya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi catatan. Dan itulah saya memotivasi diri ke depan. Memang belajar itu sangat perlu. Serius sangat perlu. Jadi nggak boleh asal-asalan. Itu saya lakukan dulu. Tapi bukan karena nggak mau, tapi karena kondisi. Karena keadaan yang mengharuskan saya berbuat seperti itu. Nah saya pikir untuk pagi ini cerita tentang pendidikan secara singkat seperti itu. Karena masih rasanya episode kita masih banyak nanti. Besok di organisasi. Nah nanti mulai setelah tamat SMA dan lain-lain sebagainya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.